Sejarah perkembangan mekanika. Perkembangan mekanika klasik, perkembangan mekanika modern. Secara historis, mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika tertua yang berhubungan dengan materi benda, yaitu ilmu yang mempelajari gerak benda baik, benda diam statika maupun benda bergerak kinematika dan dinamika. Perkembangan mekanika klasik. Mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika yang mengenai gaya yang bekerja pada benda. Sering dinamakan mekanika Newton dari Newton dan hukum gerak Newton. Perkembangan mekanika klasik didasarkan pada perkembangan sejarah fisika, yaitu: pertama, periode 1 Prasain 1580 sebelum Masehi. Pertama, Aristoteles 384 sampai 332 SM. Aristoteles dilahirkan di kota Sitagira, Macedonia, 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang ahli fisika kenamaan. Pada umur 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athens belajar Akademi Plato. Dia menetap di sana selama 20 tahun, hingga tak lama Plato meninggal dunia. Aristoteles merupakan orang pertama pada periode ini yang mengemukakan cabang mekanika yang berurusan dengan hubungan timbal balik antara gerak dan gaya, yaitu bidang dinamika. Ia mengemukakan suatu argumen tentang sifat bawaan dari berbagai benda yang memberikan alasan untuk berbagai sifat tersebut dalam daya intrinsik khusus dari benda itu sendiri. Aristoteles membedakan dua jenis gerak, yaitu gerak alamiah pure motion dan gerak paksa violent motion. Gerak alamiah iter adalah melingkar, dan iter selalu dalam tempat alamiahnya. Gerak paksa disebabkan oleh gaya luar yang dikenakan dan boleh ke sembarang arah. Gerak tersebut akan berhenti segera setelah gaya dihilangkan. Salah satu kekurangan dinamika Aristoteles adalah bahwa kecepatan sebuah benda akan menjadi tak hingga jika tidak ada resistansi terhadap geraknya. Adalah sukar sekali bagi para penganut aliran Aristoteles Aristotelian. Jadi, kesimpulannya adalah Aristoteles merupakan orang pertama pada periode ini yang mengemukakan cabang mekanika yang berurusan dengan hubungan timbal balik antara gerak dan gaya, yaitu bidang dinamika. Pembedaan dua jenis gerak, yaitu gerak alamiah pure motion dan gerak paksa violent motion. Benda yang lebih berat jatuh lebih cepat ketimbang benda yang lebih ringan. Kedua, Archimedes 287 sampai 212 SM. Archimedes adalah seorang ilmuwan Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi. Archimedes adalah seorang arsitokrat. Membicarakan Archimedes tidaklah lengkap tanpa kisah insiden penemuannya saat dia mandi. Saat itu dia menemukan bahwa hilangnya berat tubuh sama dengan berat air yang dipindahkan. Dalam bukunya yang berjudul Benda-benda Merapung, ia menyatakan suatu prinsip terkenal, yaitu benda-benda yang lebih berat dari cairan, bila ditempatkan dalam cairan, akan turun ke dasar cairan tersebut. Ketiga, Eratosthenes 273 sampai 192 SM. Eratosthenes melakukan perhitungan diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Dia menerangi bahwa kota Shem di Mesir terletak di ekuator, di mana matahari bersinar vertikal tepat di atas sumur pada hari pertama musim panas. Kedua, periode 2 awal sains 1550 sampai 1800 M. Pertama, Galileo 1564 M 1642 M. Ilmuwan Italia terbesar ini mungkin telah bertanggung jawab terhadap perkembangan metode ilmiah dari siapapun juga. Aristoteles mengajarkan benda yang lebih berat jatuh lebih cepat ketimbang benda yang lebih ringan dan bergenerasi-generasi kaum cerdik dan pandai. Menelan pendapat filosofi Yunani yang besar pengaruh ini. Tetapi, Galileo menemukan mencoba dulu benar tidaknya dan lewat serentetan eksperimen. Dia berkesimpulan bahwa Aristoteles keliru, yang benar adalah baik benda berat maupun ringan jatuh pada kecepatan yang sama, kecuali sampai batas. Sumbangan besar dari Galileo lainnya adalah penemuannya mengenai hukum kelembaban inersia. Kedua, Descartes 1596 M 1661 M. René Descartes lahir di desa Lahe tahun 1596 M, seorang filosof, ilmuwan, matematikawan yang berasal dari Prancis yang senohor abad ke-17.
Hukum gerak Descartes terdiri atas dua bagian dan memprediksi hasil dari benturan antara dua massa. Bila dua benda memiliki massa dan kecepatan yang sama sebelum terjadinya benturan, maka keduanya akan terpantul karena tumbukan dan akan mendapatkan kecepatan yang sama dengan sebelumnya. Bila dua benda memiliki massa yang sama, maka karena tumbukan tersebut, benda yang memiliki massa yang lebih kecil akan terpantul dan menghasilkan kecepatan yang sama dengan yang memiliki massa yang lebih besar. Sementara, kecepatan dari benda yang bermassa lebih besar tidak akan berubah. B. Perkembangan mekanika modern. Pertama, pada periode keempat kurang 1820 sampai sekarang. A. Mekanika kuantum. Pertama, Max Planck. Pada tahun 1900-in, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi terkuantitasi dalam rangka untuk memperoleh rumus untuk frekuensi yang diamati ketergantungan dari energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam. Kedua, Albert Einstein. Pada tahun 1905, Albert Einstein menjelaskan efek fotoelektrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut foton. Ketiga, Max Born. Pada tahun 1913, Bohr menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen, lagi dengan menggunakan kuantitasi dalam kertas Juli 1913. Pada konstitusi atom dan molekul ungkapan mekanika kuantum pertama kali digunakan pada Max Born sejak 1924 pada kertas Zur Quantenmechanik.